Miki nih. Saya ngajak-ajak kakak Ika lagi untuk sapa adik-adik. Maaf kakak Ika. Iya, siapa apa. Sekarang ketemu sapa ulang ya. Halo adik-adik, shalom. Selamat hari Minggu. Salam juga buat mama dan papa. Hari ini Katong akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik ditemani lagi sama Miki. Miki salam dulu. Halo. Oke, sekarang Katong akan membaca Alkitab, tapi sebelumnya mari Katong berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, lalu Katong berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, di saat ini Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami, agar firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Miki sudah amin. Oh iya, lupa. Tidak apa-apa. Sekarang Katong mau membaca Alkitab. Adik-adik ambil adik-adik Alkitab. Katong buka dari kitab Yeremia. Kitab apa tadi Miki? Yeremia. Kitab Yeremia pasal 1 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-10. Kitab Yeremia pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10. Miki duduk tenang, lalu kakak Eka akan baca. Oke? Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, "Ah, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda." Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan mereka." Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan, untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya dengar cerita. Adik-adik duduk lipat tangan, lalu fokus untuk mendengar kakak Eka untuk bercerita tentang Nabi Yeremia. Kakak Eka, ya Miki, kenapa? Kakak Eka, Nabi Yeremia ini siapa? Miki, ampun Miki saya tahu Nabi Yeremia tuh siapa. Coba Miki tanya adik-adik di rumah juga, kata Don tahu gak sih? Adik-adik tahu gak sih Nabi Yeremia tuh siapa? Saya tahu. Ya ampun adik-adik dan Miki ini sama berarti. Sekarang kakak kasih tahu ya. Nabi Yeremia ini dia papa nama Hilkia. Nabi Yeremia dan dia papa ini don dari dusun Anatot di dekat Yerusalem. Seng jauh dari Yerusalem. Di dusun apa tuh Miki? Dusun Anatot. Anatot, betul sekali. Nah adik-adik, lalu kakak Ika mau tanya nih, mengapa sampai Nabi Yeremia ini dipanggil Tuhan
sebagai nabi? Coba Miki jawab. Dan tahu. Ya, kalau gitu Dudu Tado, Miki Dudu Tado, adik-adik lain loh Kak Eka kasih tahu. Mengapa sampai Nabi Yeremia dipanggil Tuhan untuk menjadi nabi? Adik-adik, Nabi Yeremia dipanggil Allah untuk mengingatkan bangsa Israel agar mereka berhenti menyembah berhala dan kembali kepada Allah. Oh, gitu. Iya Miki sudah tahu sekarang tuh mengapa sampai Tuhan Allah panggil Nabi Yeremia untuk pergi mengingatkan bangsa Israel. Barang dong kenapa? Barang bangsa Israel ini paling malam per Tuhan Allah dong, selalu menyembah berhala. Dosen stop menyembah berhala. Jadi Nabi Yeremia ini pun tugas pergi kasih ingat bangsa Israel tuh supaya dong stop menyembah berhala dan dong mulai untuk menyembah Tuhan Allah lagi kembali. Nah, Miki sekarang Kakak mau tanya dulu. Kira-kira ketika Nabi Yeremia ini dipanggil oleh Tuhan Allah, apakah dia langsung setuju? Dia pun sikap bagaimana terhadap panggilan Allah tuh? Miki sen tahu. Miki nih masa sama Miki sen tahu? Oke, sekarang Kakak Eka jelaskan para adik-adik dan Miki bagaimana sikap Nabi Yeremia terhadap panggilan Allah. Adik-adik, Nabi Yeremia kaget atas pilihan Allah. Karena waktu itu Nabi Yeremia masih muda dan ia tidak pandai berbicara. Tapi Allah memberi kekuatan kepada Yeremia. Allah membuat ia pandai berbicara dengan menyentuh bibirnya. Dan Allah juga menaruh perkataannya ke dalam mulut Nabi Yeremia. Ngerti. Nah, sekarang Miki mengerti tuh. Jadi, waktu Nabi Yeremia dapat pilih dari Tuhan Allah nih, dia kaget sekali. Mengapa sampai Tuhan Allah mesti pilih dia? Padahal dia ini masih muda. Dia juga yang pandai bicara di depan banyak orang. Tapi Tuhan Allah pun maksud tersendiri untuk pilih Nabi Yeremia. Tuhan Allah kasih kekuatan buat Nabi Yeremia. Tuhan Allah juga memberikan perkataannya ke dalam mulut Nabi Yeremia sehingga dia bisa berkata-kata dengan baik di depan banyak orang. Sudah mengerti. Jangan pagaru taruh Miki. Kakak. Ya Miki, kenapa? Lalu Nabi Yeremia nih, dia melakukan tugasnya dengan baik kasih. Kenapa? Nabi Yeremia, dia lakukan tugas yang baik kasih. Oh, Nabi Yeremia nih dia pun tugas yang baik kasih maksudnya. Iyo, dia selalu melakukan dia pun tugas yang Tuhan Allah percayakan tuh dengan baik. Dia menjadi nabi yang paling bijaksana. Sehingga Tuhan Allah pun respon per dia. Tuhan Allah paling sayang Nabi Yeremia sekali. Dan Tuhan Allah selalu memberkati hidup Nabi Yeremia. Iyo, jadi kalau Tuhan Allah pakai Miki, Tuhan Allah pakai adik-adik para melakukan apa saja, Tuhan Allah pasti berikan kemampuan. Dan adik-adik saya boleh menyangkal itu. Karena kalau kata andalkan diri sendiri, kata saya bisa apa-apa. Nah, ketika Tuhan Allah memberi kekuatan kepada Nabi Yeremia, memberikan perkataannya ke dalam mulut Nabi Yeremia bisa melakukan semua tugasnya dengan baik. Miki dan adik-adik, ya Kakak Eka mau sampaikan ada 3 hal yang dapat katong pelajari dari Nabi Yeremia. Hal yang pertama, Nabi Yeremia sangat taat kepada perintah Allah. Dia melakukan semua hal yang Allah perintahkan kepadanya. Dan dia percaya Tuhan Allah akan memampukan dia untuk dapat melakukan setiap tugas yang dipercayakan oleh Allah. Yang kedua, Nabi Yeremia tidak takut untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran bahwa yang kita sembah haruslah Tuhan Allah sendiri. Kita tidak boleh menyembah para berhala atau Baal. Kita hanya harus menyembah Tuhan Allah.
Dan yang ketiga, Nabi Yeremia menunjukkan pelayanannya kepada bangsa Israel dengan penuh kasih. Nabi Yeremia mau melayani dengan penuh kasih. Dia mau terus mengingatkan bangsa Israel supaya mereka kembali menyembah Tuhan Allah. Oh, oke. Nah, Miki dan adik-adik, kakak Ika harap juga dapat selalu melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki. Karena katong semua adalah mitra Allah. Sekarang katong mau selesai, tutup mata, lipat tangan, lalu katong berdoa. Katong berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang baik, di saat ini Tuhan kami sudah selesai untuk mendengar firman-Mu. Ajar kami untuk selalu setia melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami, seperti yang sudah kami pelajari dari Nabi Yeremia. Tuhan berkatilah keluarga kami, di mana saja kami berada, apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan tetap menyertai kehidupan kami. Lalu sebelum kami berpisah, sebelum kami melakukan aktivitas, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus mau tinggal menyertai kami semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, oke Miki, materi kita udah selesai. Kasih dadah buat adik-adik. Dah. Tangan kirinya mantan kanan. Dah. Oke, dadah.